Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Agroforestry. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pertanian berkelanjutan dalam agroforestry dan bagaimana posisi agroforestry dapat menjalankan pertanian secara berkelanjutan. Sebagai referensi tambahan dapat dilihat di slide kedua. Mahasiswa dapat mencari referensi-referensi tersebut ataupun mencari referensi tambahan lainnya selain yang disebutkan di sini. Kemudian pada slide ketiga kita akan membahas tentang definisi dan sejarah pertanian berkelanjutan. Secara umum, pertanian berkelanjutan dapat diartikan sebagai bertani secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan atau sumber daya bagi generasi selanjutnya dan juga generasi sekarang. Kemudian pertanian berkelanjutan setidaknya telah berkembang dari 3 perspektif. Pertama, sebagai sebuah sistem produksi untuk mencapai kemandirian pangan. Jadi bukan hanya mendapatkan akses pangan tetapi juga dapat menghasilkan dan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Jadi cukup berbeda dibandingkan dengan kemampuan untuk mendapatkan pangan. Kemudian sebagai sebuah konsep kepengurusan di mana pertanian berkelanjutan ini merupakan sebuah manajemen untuk dapat menghasilkan pertanian secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, sebagai kendaraan untuk mempertahankan masyarakat pedesaan. Sehingga masyarakat di pedesaan apabila sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dia tidak akan ke kota melakukan migrasi untuk mendapatkan sumber penghidupan yang lain. USDA tahun 2007 menyatakan bahwa pertanian berkelanjutan memiliki sistem terpadu, yaitu praktek produksi tanaman dan hewan dan memiliki aplikasi spesifik lokal jangka panjang yang setidaknya akan dapat menghasilkan pertama, memenuhi kebutuhan pangan dan serat bagi manusia. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang menjadi sandaran ekonomi pertanian. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sumber daya secara efisien. Kemudian sumber daya on farm dan terintegrasi, terdapat siklus dan kontrol biologi secara alami. Kemudian keempat adalah mempertahankan kelayakan ekonomi dari operasi pertanian, sehingga secara ekonomi apabila kita perhitungkan pertanian berkelanjutan ini layak untuk dikembangkan dengan keuntungan yang cukup memuaskan dibandingkan dengan input atau permodalan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup petani dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Dwi Astuti dan kawan-kawan pada tahun 2011, kriteria umum pertanian berkelanjutan adalah sifatnya itu berlanjut secara ekonomi. Jadi menghasilkan keuntungan secara baik, keuntungan ini dapat digunakan untuk proses produksi pertanian selanjutnya. Kemudian ramah lingkungan. Jadi dia tidak merusak habitat atau ekosistem dengan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya atau penggunaan obat-obatan, pestisida, herbisida, insektisida, kimiawi secara banyak yang dapat membebani lingkungan maupun ekologi. Kemudian berkeadilan sosial. Jadi dalam sistem pertanian berkelanjutan itu terdapat kriteria bahwa dia adil, terutama dalam harga pasar ya. Jadi tidak seperti sekarang ada semacam kecenderungan bahwa harga di tingkat petani atau peternak itu sangat murah, sedangkan harga beli masyarakat itu sangat tinggi. Tetapi keuntungan ini tidak dinikmati oleh petani tetapi oleh pihak-pihak lain. Kemudian dapat selaras antara sistem sosial budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut. Jadi apa yang dikembangkan, produk-produknya itu tidak mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.
Kemudian bagaimana sih posisi agroforestry dalam aplikasi pertanian berkelanjutan? Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat kita lihat sebenarnya sistem pertanian berkelanjutan ini juga mengadopsi aplikasi agroforestry dan juga prinsip-prinsip agroforestry. Karena agroforestry ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan dan produk-produk lainnya dalam posisi keterbatasan lahan. Sehingga agroforestry yang juga menghasilkan pangan juga punya aspek ekologi karena bentuknya, kemudian ada aspek sosial karena jenis-jenisnya, kemudian dia menghasilkan secara ekonomi, juga dapat secara politik digunakan, dan juga tentu saja punya aspek budaya, sehingga kriteria dalam pertanian berkelanjutan juga itu mampu diterapkan oleh agroforestry. Kemudian kita lanjut ke slide ke-7 di mana terdapat paparan mengenai indikator terselenggaranya sistem pertanian yang berkelanjutan dalam agroforestry. Jadi bagaimana sih agroforestry ini dapat dipandang sebagai sebuah sistem pertanian yang berkelanjutan? Yang pertama adalah agroforestry yang dilaksanakan atau yang berjalan itu mampu mempertahankan sumber daya alam sebagai salah satu penunjang dari produksi tanaman dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini dapat kita temui pada praktek-praktek agroforestry di mana agroforestry itu mampu mempertahankan kualitas kesuburan tanah dan juga faktor-faktor lingkungan lainnya seperti air, kesuburan tanah, kemudian pencahayaan yang mampu digunakan untuk produksi tanaman pada jangka yang panjang. Jadi tidak hanya dalam satu musim 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun, tapi untuk lebih dari 5 tahun. Kemudian penggunaan tenaga kerja cukup rendah. Jadi kegiatan yang dilakukan ini tidak padat karya ya, tidak padat tenaga kerja, tetapi dengan tenaga kerja yang rendah atau minimal mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Kemudian tidak ada kelaparan tanah, ini maksudnya adalah tidak ada salah satu unsur yang hilang secara masif atau cukup besar pada kondisi tapak tersebut. Karena dengan perpaduan komponen-komponen pertanian, kehutanan, dan lain-lain itu malah akan saling melengkapi. Jadi tidak ada salah satu unsur yang hilang dari tanah tersebut, karena seperti contoh pada pertanian monokultur, seperti misalnya jagung, ada unsur tertentu yang hilang karena semuanya membutuhkan satu unsur hara yang sama. Kemudian tetap terjaga kondisi lingkungan tanah dan air. Jadi kondisi tanah dan air itu tetap bagus. Hal ini dapat kita temukan dalam agroforestry. Walaupun tidak seperti siklus tertutup pada hutan alam, tapi agroforestry setidaknya mampu menahan air sampai 60% dibandingkan dengan pada pertanian monokultur. Sehingga agroforestry dapat kita katakan sebagai sistem pertanian berkelanjutan. Tapi untuk sampai dikatakan seperti pertaniannya itu berkelanjutan juga harus dilihat kondisi pertanaman agroforestry-nya, apakah sudah mampu untuk menopang kondisi lingkungan tanah dan air. Kemudian rendah emisi gas rumah kaca, jadi tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menghasilkan gas-gas berbahaya seperti sulfur, nitrogen, dan bahan unsur-unsur berbahaya lainnya yang dapat meningkatkan emisi dan menimbulkan efek gas rumah kaca, serta mampu menjaga keanekaragaman hayati dalam sistem tersebut. Hal ini dapat diakomodir oleh agroforestry, tetapi agroforestry tingkat awal mungkin tidak terlalu berperan aktif dalam menjaga keanekaragaman hayati. Tetapi pada tingkat agroforestry lanjut, di mana lebih banyak komposisi komponen kehutanan, maka keanekaragaman hayati dapat dipertahankan di sana. Selanjutnya pada slide 8 kita dapat melihat beberapa foto-foto, di mana di sini ada pinus dengan beberapa jenis lainnya, kemudian ada tegakan jati,
yang semuanya adalah sistem agroforestry di mana terdapat campuran tanaman kehutanan, pinus, jati, mahoni, akasia dan lain-lain ditanam berdampingan dengan tanaman pertanian. Jadi tanaman pertanian di sini akan menghasilkan musiman 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau seterusnya. Tetapi juga akan dari tanaman kehutanan juga akan menghasilkan produk-produk seperti buah-buahan, kayu-kayuan, kemudian produk yang lain seperti getah ataupun kulit kayu. Tetapi juga di waktu yang bersamaan tanaman kehutanan ini mampu untuk mempertahankan kondisi tanah. Selain itu juga mampu memompa unsur hara ke dalam tanah yang dapat digunakan bersama-sama. Selain itu juga tanaman pertanian yang berasal dari jenis polong-polongan itu juga dapat memompa unsur nitrogen yang nanti akan digunakan oleh tanaman kehutanan. Jadi terdapat saling keterkaitan, ketergantungan dan berkesinambungan di sini dalam suatu sistem yang dipadu-padankan sehingga terjadi pertanian berkelanjutan, sehingga tanah seperti yang disebutkan tadi kriterianya tidak terjadi kelaparan unsur hara dalam tanah itu dapat dihindari. Kemudian salah satu contoh pada slide 9 kita lanjut. Terdapat contoh aplikasinya yaitu integrasi tanaman legum dan kopi. Tanaman legum seperti albizia dan lain-lain itu dapat digunakan sebagai pelindung tanaman kopi. Dapat juga ditanam jenis-jenis tanaman fast growing sehingga nantinya akan dapat menghasilkan unsur hara dan juga produk-produk seperti kayu dan lain sebagainya. Kemudian dia mampu mempertahankan kondisi tanah atau dalam kata lain juga mengurangi erosi sehingga terjadi konservasi tanah dan air pada sistem tersebut. Karena jika dikembangkan hanya tanaman kopi maka efektivitas naungan dan juga mempertahankan karena perakarannya tidak dalam sehingga erosi tanah dan serapan air itu berkurang. Kemudian juga sebagai penyimpan karbon pada batang-batang pohon itu atau karbon sink ya. Kemudian akan dapat memperbaiki iklim mikro karena struktur tajuk dan tegakan yang tinggi dapat mempertahankan kondisi suhu dan kelembapan di dalam sistem tersebut. Kemudian secara ekonomi, integrasi antara tanaman legum dan kopi ini dapat memberikan pendapatan secara gradual semesteran dari biji kopi. Kemudian juga terdapat tabungan atau istilahnya cash crop ya. Jadi kita menanam pohon itu dalam sistem kopi juga dapat sebagai tabungan. Semakin baik yang kita tanam juga akan semakin menguntungkan. Tapi perlu diperhatikan antara jarak tanam antara kopi dan tanaman-tanaman kehutanan di sana. Kemudian juga terdapat salah satu contoh yaitu integrasi antara tanaman lada, gamal, dan ternak kambing. Di mana tanaman gamal ini dijadikan sebagai tiang panjat, sebagai tiang ya untuk tanaman lada yang merambat. Kemudian selain itu juga dia dapat menyumbangkan bahan organik dalam tanah yang dapat digunakan untuk gamal. Sedangkan hijauan dari gamal itu dapat digunakan sebagai pakan kambing. Sedangkan kemudian kotoran kambingnya ini akan dimasukkan lagi ke dalam sistem sebagai unsur hara dalam bentuk kompos. Sehingga dapat menyumbang bahan organik untuk memperbaiki kondisi tanah. Kemudian juga hal ini akan dapat menunjang pertumbuhan lada dan juga pertumbuhan gamal itu sendiri. Kemudian dari aspek ekonomi, dari integrasi antara tanaman lada, gamal, dan kambing ini akan menyumbang berbagai keuntungan seperti unsur hara. Unsur hara seperti nitrogen sehingga kita dapat menghemat pemberian pupuk urea ya, walaupun perlu diperhitungkan kembali berapa jumlah yang dapat dikurangi. Kemudian kotoran kambing dapat diolah menjadi pupuk organik yang dapat dimasukkan introduksi ke dalam tanah sehingga mengurangi pengeluaran petani untuk membeli pupuk. Kemudian dapat meningkatkan produktivitas lada menjadi lebih baik. Jadi dengan menggunakan pupuk organik itu walaupun tidak
diserap atau direspon secara cepat, tapi dia secara perlahan akan memperbaiki kondisi tanah dan kemudian diserap unsur haranya, kemudian akan meningkatkan produktivitas tanaman lada sebagai tanaman utama di sana. Kemudian ada juga salah satu contoh yaitu integrasi antara kaliandra dengan lebah madu atau sistem apikultur, tetapi digabung juga dengan masukan ternak seperti kambing, di mana kambing itu juga menyukai dedaunan dari kaliandra. Sedangkan bunga-bunga dari kaliandra ini akan dimanfaatkan oleh lebah madu untuk produksi, untuk menyerap nektarnya diserap untuk produksi madu. Jadi secara ekologi, maka kaliandra akan berperan dalam penahan erosi, menyerap air. Kemudian kaliandra ini toleran juga terhadap tanah yang asam atau masam dan juga tanah yang tidak subur, jadi termasuk jenis pioner. Kemudian kaliandra memiliki kemampuan untuk bersinergi dengan bakteri pengikat nitrogen atau juga dengan mikoriza, sehingga pertumbuhannya akan lebih baik. Kemudian perakaran tanah dan akar itu dapat mengikat tanah lebih baik. Kemudian kaliandra ini dapat dipangkas dan dia akan terjadi terubusan dengan cepat atau bertunas kembali setelah berkali-kali dipangkas. Ini kelebihan kaliandra. Dari aspek ekonomi, maka keuntungan dari sistem integrasi ini adalah mendapat kayu sumber untuk wood pellet, karena kaliandra ini cepat kering dan kalor yang dihasilkan juga bagus. Kemudian dapat digunakan sebagai alternatif untuk merehabilitasi lahan kritis yang banyak alang-alangnya. Jadi karena pertumbuhan yang cepat, kaliandra dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengalahkan alang-alang. Kemudian dapat ditanam dalam bentuk pola agroforestry dengan pola pertanaman tertentu. Kemudian daun kaliandra juga bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian bunganya dapat digunakan sebagai pakan lebah madu sehingga menghasilkan madu dan juga menghasilkan ternak, dan juga menghasilkan kotoran sebagai kompos sehingga dapat menghemat pengeluaran petani dan juga dapat meningkatkan keuntungan ekonomi bagi petani. Pada slide ke-13 kita dapat lihat adalah bunga kaliandra dan juga kaliandra yang dipangkas sebagai pakan untuk ternak. Itu adalah salah satu beberapa contoh dari integrasi pola-pola komponen agroforestry dalam pola tertentu, gabungan-gabungan yang dapat memberikan keuntungan secara ekologi dan ekonomi, dan dapat dikatakan menjadi salah satu kriteria bahwa agroforestry sudah menjalankan sistem pertanian berkelanjutan yang dapat mempertahankan kondisi ekologi dan ekonomi serta rendah input tanpa merusak lingkungan dan mengurangi sumber daya pada generasi sekarang dan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi para mahasiswa dapat mengembangkan lagi contoh-contoh pertanian berkelanjutan yang lain dengan adopsi beberapa komponen-komponen yang menguntungkan secara ekonomi. Demikian dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.